mempresentasikan atau memaparkan, yaitu tentang gerakan internasional dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, Konvensi PBB Anti Korupsi 2023 atau United Nations Convention Against Corruption 2003, yaitu pemberantasan korupsi telah menjadi fokus perhatian dunia yang ditandai sejak Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, menyadari dampak kerugian korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memiliki daya masuk yang sangat dahsyat karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan global. Tidak hanya ekonomi, namun berdampak besar terhadap sendi-sendi kehidupan lainnya. Hal ini juga sejalan dengan pidato Sekjen PBB Kofi Annan pada 30 Oktober 2003 yang menyatakan bahwa praktik korupsi sangat melukai perasaan kaum miskin. Korupsi menjadi penyebab utama rusaknya perekonomian suatu bangsa dan menjadi penghambat utama pengatasan kemiskinan dan pembangunan. Kemudian kedua, Anti-Corruption Working Group atau G2O, yaitu kelompok kerja anti korupsi. G2O adalah inisiatif yang melibatkan anggota G20, kelompok negara-negara maju dan berkembang terbesar di dunia yang bekerja sama untuk menyatakan korupsi secara global. Tujuan utamanya adalah memperkuat kerjasama internasional dalam pencegahan dan penyalahgunaan korupsi. Ada juga anggota G20 bekerjasama dengan kelompok kerja anti korupsi untuk mengembangkan kebijakan, praktik, dan instrumen hukum yang dapat membantu mengurangi tingkat korupsi di seluruh dunia. Fokusnya mencakup transparansi, penegakan hukum, integritas sektor publik dan swasta, serta kerjasama antar lembaga internasional. Secara umum, kelompok kerja anti korupsi G20 bertujuan untuk menciptakan lingkungan global yang lebih bersih, adil, dan transparan dengan mengurangi dampak negatif korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Kemudian yang ketiga, Afek Anti-Corruption and Transparency Working Group, yaitu hukum gerakan Afek Anti-Corruption and Transparency Working Group atau ACTWG, mengacu pada kerangka kerja hukum yang dibuat oleh negara-negara anggota AFEK atau Asia Pacific Economic Corruption untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi. Ini melibatkan implementasikan regulasi, kebijakan, dan langkah-langkah hukum dalam upaya mencapai tujuan tersebut di tingkat regional. Pada umumnya, hukum gerakan ACTWG ini dapat mencakup perjanjian internasional, undang-undang nasional, dan mendorong kerjasama antar negara dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi di bidang ekonomi. Kemudian, gerakan Afek Anti-Korupsi and Transparency Working Group mencakup sejumlah inisiatif dan langkah-langkahnya. Beberapa aspek dan gerakan hukum tersebut melibatkan: pertama, kerjasama antar negara; kedua, pendidikan dan penelitian; yang keempat, regulasi dan kebijakan; yang kelima, praktik-praktik; yang keempat, praktik-praktik terbaik; yang kelima, transparansi keuangan; yang keempat, Southeast Asia Parties Against Corruption (SEAFAC). SEAFAC merupakan organisasi yang memayungi anggota-anggota Parlemen Asia Tenggara di bidang anti korupsi. Pada konferensi tersebut dihadirkan narasumber dari berbagai perguruan tinggi dunia, sedangkan para penulis berasal dari lembaga negara yang berkompetensi di bidang politik, keuangan, dan audit keuangan negara. Gerakan SEAFAC dalam gerakan anti korupsi yaitu ada beberapa. Pertama, advokat transparansi. SEAFAC mendorong partai-partai politik untuk memajukan transparansi dalam kebijakan dan tindakan pemerintah. Yang kedua, kerjasama lintas partai, yaitu SEAFAC menciptakan platform bagi partai politik di Asia Tenggara untuk kerjasama lintas partai dalam upaya pemberantasan korupsi. Ini memungkinkan pertukaran pengalaman dan pembelajaran antar partai untuk memperkuat integritas dan membangun kesadaran kolektif terhadap ancaman korupsi. Yang ketiga, untuk pengembangan kode etik. Inisiatif ini mungkin melibatkan penyusunan atau penguatan kode etik untuk anggota partai dengan menekankan
pencegahan korupsi. Melalui kombinasi langkah-langkah ini, SIAPAK berusaha menciptakan lingkungan di mana partai politik di Asia Tenggara dapat bersatu untuk melawan korupsi dan perkuat fondasi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Sekian dari pemaparan saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.